Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya. Halo? Halo. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Kak. Shalom. Selamat datang di ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau nanya kabar kalian dulu nih. Gimana kabar kalian? Puji Tuhan, sehat, Kak. Baik, Kakak. Oke, aku harap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, aku mau ngajak kalian semua untuk bernyanyi, penyanyi Haleluya.
Nah, sekarang kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur Bapa, kami bersyukur kepadamu seberkat-Mu, kami bisa beribadah Bapa melalui Zoom ini Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti Bapa. Ya Bapa, doa dalam ini dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk teman-teman, supaya off cam ya, on cam. Shalom semuanya. Jadi, pada hari ini aku mau menjelaskan sedikit tentang tema dan judul kita pada hari ini. Untuk tema yaitu pengharapan teguh, dan untuk judulnya yaitu janganlah khawatir, tetaplah hidup dalam pengharapan, dan untuk ayatnya diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 26. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Kaul Harapan dan melakukan saat teduh. Marilah kita bernyanyi lagu Bukan Dengan Kekuatanku. Dan akan melakukan saat teduh. Marilah kita bernyanyi Kaul Harapan dalam hidupku. Kata pengharapan artinya suatu kepastian dalam sehari-hari kita. Kata pengharapan sering memiliki petunjuk yang tidak pasti. Misalnya, kita mungkin mengatakan bahwa kita mengharapkan suatu perubahan pada cuaca atau kunjungan dari seorang teman. Di tengah masalah, setiap orang membutuhkan pengharapan supaya hidupnya tidak terombang-ambingkan arus masalah. Pengharapan membuat kita terikat kepada sesuatu yang kuat. Dalam hal ini adalah janji Tuhan di dalam hidup kita. Jika hari ini kita masih dalam kondisi kadang khawatir, artinya kita tidak sedang melabuhkan sauh kita kepada sesuatu yang stabil. Teman, taruhkan pengharapan Anda kepada Yesus dan janjinya setia dan tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Marilah kita nyanyikan lagu ini dari Ref. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah
Baiklah, kita akan masuk ke sesi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Angel. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita angkat pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, bersama Dia. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kepada Bang Angel, saya persilahkan. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Malam, Bang. Oke, nama saya emang rada susah ya. Panggilnya Engel, bukan Angel ya. Itu jadi cewek kalau jadi Angel. Iya,
Oke, sebelum kita mulai saja kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan Engkau, penyertaan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. 1 minggu Tuhan hampir berlalu Tuhan, kami percaya, kami mau bersyukur itu semua karena pertolongan Engkau Tuhan. Tahun lalu Tuhan bukan tahun yang mudah, tapi kalau hari ini kita bisa kumpul di sini Tuhan, kita bisa melewati masa sulit, kami mau percaya bahwa itu semua karena Engkau Tuhan. Bapak mau bersyukur kalau hari ini, malam ini bisa punya kesempatan Tuhan, bisa kenalan dengan teman-teman semua di sini, dan kita mau belajar Tuhan tentang bagaimana kita punya pengharapan pada Engkau saja. Berdoa firman-Mu hari ini Tuhan, Kau boleh pakai hamba-Mu juga Tuhan, biar apa yang kita share nanti itu adalah isi hati Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, aku akan share screen ya buat kita ya. Oke, kelihatan? Udah ya? Ya, jadi perkenalkan singkat dulu kali ya. Jadi aku namanya Engelhard Sundana. Aslinya dari Manado. Jadi kemarin Kurnia panggilnya Kok ya. Jadi aku kaget juga panggilnya Kok ya. Iya, jadi aslinya dari Manado. Terus sekarang aktivitasnya bekerja ya di properti, terus usaha daging juga sama teman. Sekaligus juga 1 tahun terakhir tuh dipercayakan untuk internship ya, kalau kita bilangnya part-timer. Jadi sekarang sebagai part-time untuk memimpin kampus ministry kita bilangnya. Jadi kalau di gereja kita itu youth-nya itu ada 2 youth-nya. Jadi yang kampus ministry itu yang seperti teman-teman ya yang masih kuliah, sama satu lagi singles ministry itu yang sudah bekerja gitu. Jadi yang youth-nya kita bagi 2. Nah, aku dipercayakan untuk memimpin yang campus ministry. So, semoga apa yang aku bagiin malam ini bisa membantu kita semua di sini ya. Oke, kalau kita bicara tentang hope ya, banyak ya. Terlebih kalau kita baca di Alkitab tuh, kita akan banyak sekali menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang dari orang biasa saja, tapi bisa lakukan banyak hal yang luar biasa. So, 30-40 menit nggak cukup, aku rasa kalau kita bahas tentang ini, jadi aku coba sums up ya, semoga ini bisa bantu kita. Ya, jadi aku kasih judul ya sesuai dengan judul dari Kurnia dan teman-teman, Hope ya. Aku kasih simpelnya itu adalah kita nggak usah khawatir, tapi kita mau punya pengharapan. Ya, kenapa sih kita mau punya pengharapan? Apa untungnya buat kita punya pengharapan? Ya, nanti kita akan lihat apa pandangan firman Tuhan itu tentang harapan itu sendiri ya. Tadi Ian ya tadi udah share ke kita definisi dari harapan itu seperti apa ya. Nah, aku pengen kita bisa lihat dari firman Tuhan. Oke, nah aku mau mulai dengan ini ya, beberapa pertanyaan. Kita percaya nggak ya, atau kamu sendiri kamu bisa tanyakan diri kamu, kalau orang tua kamu nggak memiliki gelar, misalnya mereka nggak lulus sekolah atau nggak lulus kuliah, maka anaknya juga itu nggak akan dapat gelar. Kamu percaya nggak? Atau pertanyaan yang kedua, kalau kamu mendapat IP ya, baru yang angkatan 2020 semester 1 kemarin, IP-nya 1 ya. Kamu percaya nggak di semester 2 nanti IP kamu juga akan tetap 1? Nah, sakum ya. Ya, atau yang ketiga nih, kalau kamu dapat IP-nya 2, ya kan? Kamu percaya nggak waktu yang offline kemarin ya? Nah, sekarang kuliah online ya, udah 2 semester ya, kamu akan dapat IP yang sama juga. Nah, apakah kita percaya nih pernyataan-pernyataan ini? Nah, tapi kalau kamu nggak percaya, nah itulah hope. Ya, jadi kalau kita bicara hope, berarti bukan tentang apa yang kita lihat, apa yang ada sekarang, tapi apa yang nanti akan terjadi. Ya, so bergantung bagaimana kita mau lihat apa yang ada di depan. Ya, oke. Nah, jadi kalau kita lihat ya di Alkitab di Perjanjian Lama kan ditulis pakai bahasa Ibrani.
Nah, kalau kita bicara tentang hope, nah dia itu ada translate-nya dua. Ya, yang pertama yahal, artinya to wait for. Ya, itu kalau kita baca di Kejadian, kisah tentang bagaimana Nuh, ya kondisinya waktu itu air bah sudah mulai meluap, tapi Noah had to yahal for weeks. Ya, dia harus nunggu beberapa minggu, to wait for. Ya, berarti kalau kita bicara tentang gua mau punya pengharapan, aku mau punya pengharapan, berarti aku mau menunggu. Hope, that's hope. Nah, yang kedua, ya kan, kavah, ya, atau artinya to wait. Nah, ini kisahnya itu kalau kita lihat Nabi Yesaya, ya waktu dia menggambarkan Tuhan itu kayak seorang petani yang menanam kebun anggur, ya kan? And kavah for good grape. Ya, jadi dia menunggu, menantikan untuk yang dia tanam ini supaya menghasilkan anggur yang baik. Ya, jadi selalu bicara tentang hope, bicara tentang masa depan, atau menunggu, to wait. Ya, nah jadi harapan itu bukan sesuatu yang kita itu optimis ya, based on the odds. Artinya apa? Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita anak, mungkin kalau semester baru belum pernah ke kos ya, belum pernah ke Bandung ya. Nah, jadi mungkin yang seniornya nih kita di kos, kita cuma ada Indomie dan telur, atau Indomie aja. Kan udah ada nih, kita lihat, kita bisa apain ini Indomie ini, dibuat goreng, dibuat Indomie goreng, atau kita mau kreasi yang lain. Ya kan? Udah ada, kita udah bisa lihat. Jadi kita optimis, kita bisa bikin sesuatu nih. Kenapa? Karena kita lihat itu. Nah, tapi hope itu bicara tentang keputusan untuk wait for God. Ya. Hope itu kalau contohnya kayak tadi ada Indomie, Indominya nggak ada, tapi kamu percaya bahwa ada teman gue bisa bawa makanan nih nanti. Nah, itu hope, itu punya harapan. Ya. Nah, jadi aku bagi dua ya. Kita perlu, ini beda tipis ya. Nah, tapi efeknya itu beda sekali. Ya. Kalau optimis, kamu akan lihat kondisi, ya kan? Tapi kalau kamu punya hope, berarti kamu itu akan memutuskan, ya kan? It's decision, ya, bukan tentang kondisi. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara hope yang tadi itu, kalau kita IP semester 1, semester ganjil kita rendah, kita punya hope enggak bahwa semester 2 nanti kita akan punya IP yang lebih bagus. Oke, kalau kamu punya harapan, berarti kamu akan pilih, oke, gue akan punya pengharapan, gue akan punya nilai semester yang lebih baik di semester ini. Maka kamu akan belajar. Itulah hope. Jadi hope itu bukan cuma kayak feeling kita nunggu oh, bakal baik nanti. Enggak. Ya, tapi hope itu berarti kita decide. Kita memilih pilihan. Ya. Nah, buat kita ya yang hari ini, buat senior pasti nggak mudah ya. Kuliah dari offline jadi online. Mungkin buat teman-teman yang angkatan baru, lumayan challenging juga ya, menantang juga kuliah online. Nah, tapi kita masih punya pengharapan nggak? Bahwa apa? Aku bisa perbaiki nih nilaiku nih. Nggak tahu apakah dari sini juga ada yang lagi di semester akhir ya, semester 8, wah ini, ya kan, last challenge ya kalau dalam masa perkuliahan. Nggak mudah. Online kayak gini nyusun script suite. Terus apa lagi? Kelemahan dosa. Ya kan? Kondisi lockdown ya, semi lockdown kayak gini itu sangat gampang mengarahkan kita itu untuk jadi malas. Ya enggak? Kayak sekarang nih, kita ibadah Jumat malam nih. Kan pasti ada tergoda untuk matiin video aja lah. Nggak tahu nih yang mati video ini apa benar-benar duduk, ya kan, benar-benar dengar, tadi nyanyi bareng-bareng, atau cuma lagi tidur-tiduran, kita nggak tahu, tapi kamu yang tahu. Ya kan? Jadi kondisi sekarang ini gampang sekali untuk kita jatuh dosa. Gampang sekali kalau kita kuliah itu nggak fokus. Terus apa lagi? Kondisi sekarang itu membuat kita itu juga ya bermalas-malasan. Ya karakternya akan tumbuh. Nah, dalam hubungan, ya kan, kalau aku dulu nggak dekat sama papa. Ya, karena papa itu dulu kalau kita di Manado suka minum cap tikus, kalau kamu dengar ya. Kalau di Medan itu tuak ya. Jadi kalau bakar nyala tuh, wah itu keren. Ya, jadi aku nggak punya hubungan karena sering berantem mama sama papa dulu. Jadi nggak gitu dekat. Masih punya pengharapan nggak bahwa
hubungan sama papa itu sama mama bisa pulih. Itu hope. Ya. Nah, jadi aku mau kasih kita semangat ya bahwa kalau hari ini ya, IP kamu rendah ya kan, atau kamu pun masih bergumul dalam kelemahan dosa, kamu pun berasa lonely karena nggak punya sahabat, ya kan? Atau bahkan ini nih yang lebih parah ya, kamu pun mungkin udah mulai merasa ngapain gua hidup ya, belum lulus nih, atau nilainya ini semesternya makin berturun nih, dan kamu mulai bandingkan dengan teman-teman kamu. Ya, aku mau kasih kamu semangat bahwa apa? It's okay. You still have hope. Ya, kita semua punya pengharapan. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya kita bisa punya pengharapan? Aku mau kita lihat satu tokoh ya di Bible, di Hakim-Hakim ya. Di Hakim-Hakim 7 ayat 7, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku. Ya, ini kepotong nih ada, sorry. Bentar ya. Hakim-Hakim 6 ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, ini Gideon. Ini salah satu tokoh favorit aku. Jadi kalau aku lagi berasa insecure, lagi berasa kayaknya gue hidupnya ini nggak ada gunanya. Nah, ini aku selalu baca ayat ini. Ini bantu aku untuk punya iman lagi. Kita lihat ya, apa yang terjadi dari orang yang fokus sama kondisinya, fokus sama dirinya. Aku dari suku yang paling kecil, ya kan? Kaumku paling kecil dari suku Manasye, dan aku paling muda di antara kaum keluargaku. Ya, jadi belum ada pengalaman dia, tapi dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel waktu itu. Ya, setelah Yosua meninggal. Nah, aku pengen bagiin kita 2 poin. Bagaimana hari ini supaya aku bisa punya pengharapan sama Tuhan. Ya. Poin aku yang pertama adalah know your God. Ya. Tahu Tuhan yang kamu sembah, atau Tuhan yang kamu tadi nyanyi-nyanyi, atau Tuhan yang kamu doa, atau pagi-pagi kamu bangun dan kamu doa, Tuhan yang seperti apa sih? Yang pertama, kalau kita mau bicara kita punya pengharapan di masa depan, know your God. Ya. Tuh, berikutnya ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon ya, dengan ke-300 orang ya yang menghirup air itu akan kuselamatkan kamu. Ya, tadi ya, di Hakim-Hakim 6, 7, 8 kamu bisa baca nanti. Di situ kalau kamu lihat ya, si Gideon udah oke nih. Oke Tuhan, aku mau ikut karena dia minta tanda bahkan 3 kali gitu. Dia minta tanda 3 kali. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia decide, oke, aku mau trustkan. Dia maju, dia bawa apa? 30.000 prajurit bangsa Israel. Tuhan bilang terlalu banyak. Nanti kalau menang nih bangsa Israel dan kamu menang, nanti kamu sombong. Nah, terus diminta minum lah, dan baru jadi 300. Apa yang terjadi? Kalau kamu baca sampai pasal 8, kamu akan lihat berapa orang yang mereka kalahkan. 300 orang mengalahkan 120.000 orang. Jadi kalau aku bikin perbandingan, 1 orang membunuh 400 orang. How come? Ya. Hari ini kayak kamu mau berantem lah buat cowok-cowok ya. Kamu mau berantem 1 lawan 400. 1 lawan 5 aja udah takut pasti kan. Ini 1 lawan 400. Ya. Nah, ini awalnya ya, kalau kamu suka nonton film 300, nah mereka itu terinspirasi dari kisah ini. Bagaimana 300 orang bisa mengalahkan 120.000 orang. Ya. Jadi know your God itu penting sekali. Hari ini bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita dipengaruhi oleh bagaimana kamu lihat Tuhan. Ya. Apakah kita benar-benar kenal nggak Tuhan yang kita sembah hari ini? Ya. Nah, aku nggak akan bisa baca semua, ya. Aku petik aja beberapa contoh ya tokoh Alkitab ya. Kita mau lihat Tuhan yang seperti apa sih yang kita sembah ini. Yang pertama, Tuhan yang memberikan orang itu visi dan tujuan. Kamu lihat hidup Petrus ya.
Kalau dulu ada yang bilang kalau nelayan itu susah. Nah, itu kalau zaman ini. Tapi ada juga nelayan yang berhasil. Nah, tapi kalau kita balik ke perjanjian baru, ya pada masa itu, pada masa Yesus, tenun dan nelayan itu dua bisnis yang sangat berkembang waktu itu. Jadi kalau kamu ada bisnis tenun, kain tenun, dan kamu punya bisnis nelayan di perikanan, kamu orang yang berada, kamu orang kaya. Dan waktu itu fokusnya Petrus adalah dia punya anak buah, ya. Jadi fokusnya jadi businessman deh. Ya, tapi Yesus datang, kamu mau jadi penjala manusia? Ya, dari orang yang cuma tahu tentang ikan, berubah jadi orang yang bahkan bisa menulis firman Tuhan, berubah jadi orang yang bahkan membangun jemaat-jemaat, jadi orang yang dia cuma memimpin 3 orang, jadi dia harus berkhotbah depan 3.000 orang. Ya. Jadi Tuhan yang kita sembah hari ini, ya, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau kamu satu persatu di sini bisa jadi lebih baik. Jadi kalau kamu tadi nggak ada punya tujuan, nggak apa-apa, kamu lihat contoh ini, kamu akan punya lihat bahwa Tuhan pun bisa kerja dalam hidup kamu. Yang kedua apa? Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mau menerima dan mengampuni. Kita mungkin tahu story ini ya, perempuan yang berzina. Ya, orang-orang Farisi itu bawa Yesus ini, kita kedapatan dia berzina. Kalau di hukum Taurat bilangnya kita lemparin dia sampai mati dengan batu. Yesus bilang, yang nggak pernah berdosa, dia yang duluan. Nggak ada, mereka pergi. Ya. Gampang sekali untuk kita compare diri kita dengan orang lain. Tapi kalau kita lihat Yesus, Yesus mau menerima kita apa adanya. Jadi kalau hari ini kamu masih bergumul dalam kelemahan dosa, belum banyak hal yang kamu bisa achieve dalam hidup kamu, it's okay. Ya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menerima dan mengampuni. Nah, nanti aku sharing ya bagaimana aku melihat diriku dulu, bagaimana aku melihat Tuhan dulu. Dan itu mempengaruhi banyak sekali dalam aku mengambil keputusan. Ini yang tadi kita lihat ya, mengubahkan dari orang yang insecure menjadi pemimpin yang luar biasa. Ya, kalau kamu lihat aku dulu ya 2008, jadi aku kuliah 2008, itu aku berdiri depan banyak orang itu langsung keringat dingin, gemeteran, nggak bisa. Nah hari ini Tuhan bawa jauh banget, bahkan bisa dengan leluasa bisa sharing firman Tuhan. Ya, ketemu dengan klien yang transaksi nilai uangnya itu gede banget. Mana berani aku ketemu orang-orang penting seperti itu dulu, nggak bisa. Ya, tapi aku percaya bahwa waktu kita mau ikut Tuhan, ya masa lalu kita, oke, itu masa lalu kita. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kamu mau nggak berjalan bersama Tuhan untuk mengubahkan masa lalu kamu itu berjalan bersama Tuhan, punya pengharapan. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhan memanggil Daud dan Timotius. Nggak ada pengalaman sama sekali. Daud cuman jadi gembala domba, tiba-tiba langsung diangkat untuk memimpin bangsa loh. Misalnya kayak kamu hari ini belum mulai kuliah, baru lulus SMA, dipanggil minta gantiin Pak Jokowi. Gimana ceritanya? Tapi itu yang terjadi. Ya, jadi kita punya Tuhan yang mau bawa kita itu kemanapun. Mau bawa kita bahkan hal yang bisa kita bayangkan. Petrus mana kebayang dia bisa jadi rasul, ya kan? Yang perempuan berzina, mana udah berzina, mana bisa dia punya pengharapan bahwa aku bisa punya family suatu saat nanti. Tuhan bisa terima aku. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia pun berubah. Gideon, Daud, Timotius, nggak ada pengalaman sama sekali, tapi Tuhan pun bisa pakai mereka. Hari ini kalau kita masih muda, it's okay. Tapi kamu sendiri mau nggak ambil keputusan untuk dipakai oleh Tuhan? Ya. Poin yang pertama, know your God. Bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau mengubahkan hidup kita. Apakah kita masih punya pengharapan? Ya. Yang kedua, poin aku yang aku mau share adalah know your circle. Ya. Kita baca di Kisah 4 ayat 24. Ya, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka kepada Allah. Ya. Kalau kamu baca story ini ya di pasal 3 dan awal-awal pasal 4, Rasul Petrus dan Yohanes itu kan diadili dan mereka disesah. Karena apa? Menyebarkan tentang Yesus, tentang kebenaran. Tapi waktu dia cerita,
kita disiksa nih karena kita beritakan tentang kebenaran. Waktu teman-teman dengar mereka dianiaya kayak gitu, yuk kita doa bareng. Nah, mau baca setelah itu langsung goyang tempat itu dan mereka beritakan kebenaran dengan lebih semangat lagi seperti sebelumnya, bahkan lebih dari itu. Kamu juga butuh circle, ya, kamu juga butuh pertemanan yang kenal Tuhan kamu siapa. Nah, aku mau tanya buat kita, bagaimana lingkaran pertemanan yang kita punya sekarang? Ya, waktu kamu ada masalah kuliah atau masalah di rumah, masalah sama teman-teman kamu, masalah bahkan sama diri kamu sendiri, teman-teman ini bisa membuat kamu semakin jadi lebih baik, jadi lebih rohani atau rohana, ya. Semakin membuat kamu bagus dalam akademik, ya kan? Atau makin candu, ya, kecanduan sama gaming. Know your circle. Ya, bagaimana circle pertemanan kita hari ini, ya, membangun kita lebih jadi pribadi yang lebih baik atau justru membuat kita makin jauh daripada kamu yang sebelumnya. Hati-hati, ya. Kenapa? Karena ada penelitian secara psikologi dibilang bahwa kamu itu adalah 5 orang dari orang-orang yang kamu spend your time most. Jadi kalau kamu ada berenam dan kamu sering gaul sama 5 orang ini, perilaku dari mereka ini kamu akan kayak gitu orangnya. Jadi hati-hati ya teman-teman semua ya di sini ya. Apalagi kalian masih kuliah, masih banyak hal yang kalian bisa achieve. Kalian salah ambil keputusan untuk join di lingkaran pertemanan yang justru membuat efek negatif, mana sendiri yang akan terasa. Ya. Yang tadi ya, pertemanan kalian itu makin membuat kalian lebih baik, atau justru situ-situ aja, atau bahkan lebih buruk. Choose wisely. Ya, jadi 2, bagaimana supaya kita punya pengharapan sama Tuhan? Yang pertama, know your God, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengubahkan kita. Yang kedua, lingkaran pertemanan itu penting. Kalau kamu hari ini nggak punya teman, nggak punya sahabat, cari. Bisa, ya. Choose wisely. Nah, aku mau sharing sedikit ya. Tak kenal maka tak sayang kan. Nah, jadi aku dari Manado, kuliahnya di Bandung, ya. Jadi 2008 itu aku kuliah di Bandung karena motivasinya cuma pengen rasain gimana rasanya naik pesawat. Karena aku dekat bandara kalau di Manado, jadi kalau main bola, ya aku sangat suka bola. Lihat tuh pesawat lewat. Nah, mulai tuh dari kecil tuh punya impian ya bahwa oke, someday gue gede, aku akan pengen rasain naik pesawat. Jadi waktu teman SMA nanya, Nyal, kamu mau nggak tes, ya kan? Di mana? Di Telkom. Telkom itu di mana? Di Bandung. Oke, terus aku pikir, oke, Manado ke Bandung pasti akan naik pesawat. So, let's go. Justru teman yang ajak itu, dia yang nggak masuk. Ya kan, aku yang lolos. Puji Tuhan, ya. Jadi aku angkatan 2008, kuliahnya di Telkom, jadi alma mater kita ya. Nah, aku mau share tentang yang tadi, tentang hope. Know your God, poin yang pertama. Dulu tuh aku melihat Tuhan itu kayak polisi. Pernah nggak sih merasa kayak kalau kamu lagi nggak baca Alkitab, kayak kamu tuh takut keluar rumah. Kayak kamu aduh, ada hal buruk yang akan terjadi. Why? Kenapa? Karena aku nggak doa tadi pagi nih keluar rumah. Aku pas ujian, kamu nggak saat teduh. Wah, takut nilainya jelek. Jadi kita melihat Tuhan itu bukan satu pribadi yang kita mau dekat, tapi dia itu kayak polisi yang rules aja. Nah itu, aku lihat Tuhan tuh kayak gitu. Kenapa? Karena dari dulu di rumah aku kalau salah disikat. Tapi kalau yang bagus nggak dipuji aku. Jadi anak yang ya udah harus patuh. Jadi takut bikin salah dulu. Nah itu mempengaruhi cara aku melihat Tuhan. Ya, jadi hari ini cara kita melihat itu biasanya dipengaruhi bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Biasanya kalau kamu dekat sama bapak khususnya, biasanya akan gampang kamu lihat Tuhan sebagai bapak. Why? Karena di waktu kamu lihat bapak kamu, kegambar dia. Tuhan bilang di Alkitab bahwa dia itu Bapa yang menyayangi.
Waktu kamu lihat Bapak yang mau kasih waktu, aduh, ini udah ada masjid ya di sebelah ya. Tapi semoga masih jelas ya suara aku ya, jadi aku pakai ini aja. Oke, ya. 2, view aku tentang diri aku, ya. Nah, aku lihat diriku tuh orang yang gagal, orang yang nggak punya kompetensi apa-apa, kampungan. Kenapa? Karena dari Manado datang langsung ke Bandung, nggak bisa bahasa gaul dulu, nggak populer juga. Ya, jadi aku tuh kalau dikasih tanggung jawab dulu tuh waktu PMK, aku bisa questioning diriku, bisa nggak ya? Nah, terus apalagi aku punya karakter yang buruk sekali. Kenapa? Moody aku orangnya. Jadi controls by feeling. Jadi kalau semangat belajar ya belajar. Kalau lagi nggak semangat belajar nggak akan belajar itu. Terus nggak konsisten orangnya. Ya. Terus apalagi insecure. Jadi ada tantangan baru tuh aku biasanya takut. Thank God ya, waktu itu aku semester 1 IP-nya 3,8. Bagus ya. Tapi semester 2 kawanku kalau di PMK tuh dulu kita 2008 di Telkom banyaknya teman-teman dari Medan. Nah, sukanya main futsal dan main game dulu. Jadi teman mainku kan yang Kristen ya. Jadi sama mereka lah. Jadi kita tuh seminggu 3 kali main futsal, jam 11 malam, jam 12 malam kita sikat gitu kan. Pulang ya kan main game Counter Strike dulu. Nah, kayak gitulah. Ya makanya semester 2 dari yang tadi langsung turun 3,0025. Ya, jadi banyak yang C-nya waktu itu. Nah, disitulah aku mulai lihat bahwa oke, ada hal yang aku putuskan. Ada hal yang aku perlu pikirkan lagi. Tapi ada pikiran juga, bisa nggak ya? Sampai akhirnya apa? Satu kali ada teman yang ajak aku untuk belajar Alkitab. Nah, itulah titik perubahannya ya. Jadi di semester 3 tuh di situ aku mulai dibantu untuk mengenal Tuhan secara personal. Di situ aku bisa lihat, wow, ternyata aku hari ini ikut Tuhan di drive sama rule saja. Jadi kalau aku nggak dekat sama Tuhan, nanti nggak diberkati nih. Jadi aku lihat Tuhan itu kayak Santa Claus. Sedih banget ya. Sementara Tuhan menggambarkan diri dia itu kayak Bapa. Yang dia sendiri tuh mau datang sama kita. Kayak kita ya, kayak orang tua kita. Kalau kita bikin salah, ya ada waktu kan mama papa datang peluk kita kayak gitu. Tapi aku dulu nggak bisa lihat itu. Waktu aku bikin salah, waktu nilai kuliah bahkan jelek, aku justru jauh dari Tuhan. Ya, so yang kedua, healthy friends. Nah ini penting ya, yang tadi know your circles. Nah dulu karena ya teman main futsal, aku mulai pilah-pilah. Ya sampai akhirnya mulai milih nih teman-teman yang kita bisa saat teduh bareng, doa bareng setiap hari Sabtu, tapi di hari lain kita bisa futsal, kita bisa karaokean, tapi sorry, kalau dosa kita nggak mau lakukan. Tapi justru saling kasih semangat satu sama lain, saling challenge bahkan, UTS kamu mau dapat nilai berapa? Semester ini kamu mau dapat nilai berapa? Sampai bahkan di semester 3, karena aku orangnya moody dan inkonsisten, sampai ada satu temanku sengaja, dia ajarin aku tentang prinsip disiplin dari firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, sampai jadwal harianku itu dibikin. Jadi bangun jam berapa, kuliah hari Senin jam berapa, hari Selasa jam berapa, hari Rabu jam berapa. Segitu setiap hari selama 1 tahun. Hari ini aku bersyukur aku obey sama dia, aku nurut sama dia. Karena hari ini tanggung jawabnya makin banyak. Ya kan, aku nggak cuma membimbing diri sendiri, aku dipercayakan untuk membimbing beberapa orang sekarang. Ada 30-an orang. Ya kan? Kalau aku dulu moody, aku inkonsisten, bagaimana aku bisa bantu mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini dari mereka ada yang IPB, Maranatha, dan kawan-kawan anak Unpad. Kalau dulu aku ikutin insecurity aku, mana mau aku bergaul sama orang-orang kayak gini, aku merasa jauh, aku inkompeten. Ya, tapi hari ini Tuhan nggak cuman aku punya circle seperti itu. Ya kan? Tapi Tuhan juga percayakan untuk aku bisa mengembalakan mereka. Ya, jadi hari ini aku nggak percaya bahwa kita nggak bisa berubah. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah kamu sendiri mau nggak punya pengharapan tadi? Dan kalau kamu mau punya pengharapan, 2 aja. Know your God. Bahwa kita nggak punya pengharapan karena kita nggak punya contohan.
Tapi waktu kamu ikut Tuhan, kamu dalamin tuh firman Tuhan, kamu bisa lihat bahwa banyak sekali orang yang inkompeten Tuhan pakai jadi orang yang pemimpin yang luar biasa. Ya. Konklusinya ya, harapan itu bukan tentang feeling, ya, bukan juga karena ada kesempatan. Tapi meskipun nggak ada kesempatan, kamu tetap milih untuk punya pengharapan. Ya, harapan itu bukan fokus pada kondisi. Ya, nilai kamu jelek semester ini, it's okay. Ya, kamu mau lihat apa yang akan Tuhan lakukan di masa depan. Ya, know your God, bahwa Tuhan kamu Tuhan yang berkuasa. Dia Bapa. Ya kan? Jadi Tuhan nggak butuh performance kita, harus semangat ikut PMK baru Tuhan akan berkata kamu no. Kamu mau datang sama Tuhan because kamu bersyukur kamu punya Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Dulu aku merasa aku datang sama Tuhan dulu, baru dia akan berkati. Tapi di Kisah Para Rasul 17 kalau kamu baca, ya kan? Di ayat 26 dan 25, 26, 27 dia bilang bahwa dia Tuhan yang menciptakan isi dunia ini. Dia nggak butuh dilayani oleh tangan manusia. Justru Tuhan yang mau bless kita. Jadi kalau kita datang sama Tuhan karena kita sadar bahwa aku ini ciptaan Tuhan dan Tuhan mau bless aku. That's why aku mau bersyukur. That's why aku mau datang sama Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Nah itu perubahan yang signifikan waktu kita kenal Tuhan kita. Ya, jadi kalau kamu hilang harapan, cari orang yang bisa bantu kamu. Ya, jadi kondisi hari ini it's okay. Kamu sendiri mau nggak ambil keputusan untuk berubah? Ya. Yang terakhir, apa hal praktikal? Ya, aku nggak pengen untuk kita cuma penuhi catatan, tapi kamu bisa latih ini. Baca firman. Bagaimana kamu mau kenal Tuhan kalau kamu nggak baca firman? Ya, kamu nggak baca firman, kamu nggak akan pernah kenal Tuhan. Hidup kamu akan gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kamu nggak punya pengharapan. Kamu nggak punya iman bahwa kamu bisa berubah. Baca Alkitab. Ya. Yang kedua, cari persahabatan yang sehat. Sehat itu berarti seimbang ya. Akademik jalan, tapi rohani jalan. Mainnya jalan, ya kan? Tapi juga seimbang waktunya. Dulu 3 kali futsal, jadinya satu kali aja ya. Terus yang terakhir, kalau kamu bingung, banyak nanya, cari jawaban dari orang yang bisa bantu kamu, jangan berjalan sendiri. Ya, semoga firman Tuhan malam ini membantu kita ya untuk punya pengharapan. Jadi kalau hari ini kondisi nggak going well sesuai pengharapan kamu, it's okay. Be hopeful ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagian kamu adalah ambil keputusan mau kenal Tuhan untuk kamu punya pengharapan, dan yang kedua putuskan untuk apa, cari pertemanan yang sehat. Amin. Itu aja aku tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih banyak untuk firman-Mu. Kita bisa baca, lihat lagi Tuhan dengan jelas Tuhan. Bahkan kalau di perjanjian baru Tuhan, waktu di Matius 5, 6, 7 Tuhan, Yesus datang dan kasih tahu Tuhan bahwa jangan entertain kekhawatiran Tuhan. Karena orang yang khawatir adalah orang yang fokus sama kondisi. Tuhan, aku lihat 2008 Tuhan, dari anak yang nggak punya pengalaman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, aku bisa melihat diriku amazed, melihat bagaimana, terkagum Tuhan, melihat bagaimana Engkau mengubahkan hidupku satu persatu. Insecure-nya masih ada, tapi udah jauh lebih baik Tuhan. Mudinya masih ada, tapi udah jauh lebih baik Tuhan. Dan aku lihat banyak hal yang Engkau percayakan. Tuhan, aku mau berdoa secara khusus buat teman-teman yang ada di Telkom University, khususnya yang jurusan teknik elektro, industri, dan teknik informatika Tuhan. Mereka kasih waktu di sini Tuhan malam ini untuk dengar firman-Mu. Pasti mereka mau Tuhan untuk dengar firman-Mu. Aku berdoa firman-Mu tadi juga yang punya kekuatan Tuhan untuk mengubahkan hati kita semua di sini, dengan kita mau ambil keputusan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dan mau ambil keputusan untuk melatih itu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bang Angel yang telah menyampaikan firman. Kesimpulan yang bisa aku ambil dari itu adalah pengharapan memiliki keinginan supaya sesuatu terjadi apa yang kita putuskan, segalanya pasti ada pengharapan. Pengharapan berarti kita memandang ke depan. Kita tidak usah khawatir, karena kita pujian yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah.
Untuk buat kodenya sudah ada di PPT ya teman-teman. Kecap, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk divisi musik. Kami persilahkan. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk divisi musik. Kami persilahkan. Shalom semua. Perkenalkan, aku Kevin dari Si Musik. Ingin memberitahu pengumuman. Yang pertama itu di Sesi Musik akan mengadakan PPA 2021 di tanggal 27 Maret
dan 3 April. Nah, untuk pendaftarannya ini di tanggal 16 sampai 25 Maret ada pendaftaran PPA di 2021 bagi adik-adik atau teman-teman yang ingin melayani di PMK tes ini, boleh mendaftar di PPA ini. Untuk link pengumpulannya dan link pendaftarannya ada di Instagram, di sosial media, dan ada di chat juga. Untuk pendaftarannya ini bebas, ingin siapa aja yang ingin melayani di PMK tes. Untuk syaratnya cuman untuk syarat untuk ikut PPA itu ada pengumpulan video, dan langsung aja daftar langsung di linknya yang sudah tersedia di chat. Terima kasih. Sekarang untuk divisi kakak kami persilahkan. Shalom semuanya. Jadi kami dari SIKK mau memberitahukan sebuah pengumuman akan ada extended KKL, yaitu kelompok kecil lanjutan, pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2021. Untuk CP-nya sendiri ada tertera di sana, itu ada Patrick dan ada saya sendiri Pieta. Nah, untuk linknya nanti akan disebarkan di grup angkatan, dan ini yang bisa mendaftar itu adalah angkatan 2018. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman angkatan 2018, bisa langsung aja daftar. Nanti soalnya KKL ini kita bakalan ketemu sama teman-teman kelompok kecil lanjutan kita yang baru. Shalom semuanya, terima kasih. Kita untuk membangun ini. Untuk angkatan 2019 ada Cheflin Setiawan, dan di angkatan 2018 ada Nitya Marlina Simbolon dan Aldivia Fedora Yustanto. Itu saja yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya berikan kesehatan dan panjang umur. Baik, kita sudah di sesi terakhir ibadah kita. Kita akan menutup dengan doa dengan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan haleluya, nyanyi lagu Hanya Kau Milikku di Surga. Oh, maaf sebelumnya, sekarang kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Kak Keran. Untuk Kak Keran, kami persilahkan. Baik, shalom semua. Untuk pokok doanya bisa dilihat di layar. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Tuhan, di sini kami akan menaikkan pokok doa kami. Yang pertama, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatlah Indonesia. Tuhan, turunkan berkat-Mu atas Indonesia. Berkati juga pemerintahan kami, Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Kami juga berdoa untuk pembicara pada Jumatan hari ini. Engkau turunkan berkat-Mu atas beliau. Biarlah pertolongan dan perlindungan-Mu selalu menyertai dimanapun Bang Engel berada dan apapun yang dikerjakan berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelatar yang melayani. Biarlah berkat dan kasih karunia-Mu menyertai mereka dan biarlah mereka diberi kesehatan selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Biarlah pandemi ini cepat berlalu, agar kami dapat berkumpul bersama lagi untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mohon ya Tuhan, lancarkanlah peredaran vaksin di Indonesia, agar cepat selesai dan pandemi ini berlalu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kebakaran yang terjadi di Jakarta. Biarlah Engkau beri kekuatan dan berkat-Mu untuk korban kebakaran tersebut, agar dapat melewati semuanya ini. Kami berdoa untuk kampus kami, Telkom University. Biarlah kampus kami ini menjadi berkat atas Indonesia, juga buat pemimpin dan staf di Telkom. Engkau beri selalu kesehatan dan kekuatan agar dapat mengembangkan kampus ini menjadi lebih baik.
berdoa juga untuk PMK TLU dan PMK UP lainnya. Biarlah PMK ini dapat menjadi teladan, dapat menjadi berkat untuk kampus kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau lancarkan setiap acara-acara yang ingin dilaksanakan PMK TLU dan PMK UP lainnya. Kami berdoa untuk perkuliahan online kami Tuhan. Biarlah perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, dan berilah kami kekuatan agar dapat menjalani perkuliahan ini ya Tuhan. Berikan juga kami selalu kesehatan mental maupun kesehatan fisik Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami bersama-Mu. Dan berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka selalu kesehatan, dan apapun yang mereka kerjakan selalu turut kehendak-Mu saja Tuhan. Demikianlah pokok-pokok doa yang kami panjatkan ya Tuhan, biarlah Engkau mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah di sesi terakhir ibadah kita. Kita akan menutup dengan doa yang dibawakan oleh Bang Engel, hambanya. Namun sebelum itu mari kita nyanyi Hanya Kau Milikku di Surga. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian, yaitu Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, hanya Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, hanya Yesus. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oke, mari teman-teman kita mengakhiri rangkaian ibadah kita malam hari ini. Kita pulang dengan damai sejahtera. Semoga firman Tuhan tadi menguatkan iman dan pengharapan kita sama Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Amin.
Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dan kepada Bang Angel juga. Kebetulan untuk WL-nya jaringan lagi bermasalah. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah Jumatan PMKT. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bang. Segala yang terjadi